warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Umar Budi. Itu tugasnya sebagai dosen di Universitas Samudra Langsa untuk Fakultas Etik Program Studi Pendidikan Sejarah. Lihat dari yaitu aspek geografis dan ekonomis bahwa peran Kuala Giging atau juga disebut Kanlidu pada abad ke-14 daerah transaksi perekonomian itu antara dunia Nusantara termasuk dengan India, kemudian Arab, juga ada berhubungan dengan daerah Kanlidu ini, bahkan bersambung sampai ke Merudu, Tamalanga, bahkan sampai kepada itu Asia Tenggara di dalam bidang transaksi perdagangan dan banyak itu armada pada zaman dahulu itu tungkang yang bawa atau disebut dengan tuk namanya. Jadi tungkang ini yang membawa barang-barang dagangan itu antar wilayah atau antar itu negara itu dari Nusantara termasuk itu Giging ini. Malah kalau di sekitar ini mulai dari Ilubu, Bukange sampai Giging, sepanjang hasil penelitian saya yang saya wawancari dengan tokoh masyarakat yang bahwa di Bukange itu ada toko-toko atau pusat perdagangan di zaman-zaman dahulu. Dan juga di sepanjang ini banyak sisa-sisa yaitu pecah belah. Nah, kalau kita lihat ini dari Bukange banyak kan ada itu mereka menjual kain kemudian pecah belah sampai Giging sampai ke Bukan-Buha. Di situ ada namanya gedung gitu. Jadi gedung ini tempat penyimpanan barang-barang dagangan barang, juga ada penginapan para pedagang-pedagang ada dari luar yang saya temui lewat penelitian saya. Itu Abu Muhammad Yamin. Jadi kalau kita lihat itu aset-aset peninggalan zaman-zaman dahulu, zaman kerajaan Islam di Nusantara yang kita kenal itu Samudra Pasai. Di sini mungkin tidak muncul seperti Samudra Pasai, sehingga daerah-daerah ini salah satunya itu ya yang ada itu makam atau situs yang ada di belakang kita itu namanya Lahuda. Lahuda ini dalam buku yang saya baca yang bahwa dia orang India untuk membuka dagangan-dagangan, sehingga mereka tinggal di sini kawin dengan seorang putri tetapi tidak mempunyai keturunan. Dari inilah mengambil bukti salah satu bukti arkeologi. Di samping itu arkeologi yaitu Lahuda ini juga ada bukti-bukti lain seperti yang ada di Cuk. Itu daerah Manta itu juga ada bukti-bukti di Cuk juga salah seorang juga para pedagang-pedagang, bahkan dia sebagai ulama. Itu bahkan sampai ke daerah-daerah sekitar ini itu di Bukange juga ada salah satu namanya saya tidak tahu, bahkan di situ banyak orang yang kunjung-kunjung melihat itu Tungkusi di Bukange itu pada abad dulu, bahkan dikatakan dia berasal dari
kalau melihat dari buku-buku yang saya baca, termasuk buku Endanuddin yang diperdagangkan itu antara pelabuhan-pelabuhan di kita ini, termasuk itu Kuala Giging dan Pekan itu yang pertama sekali itu Pinang. Yang termasuk Pinang itu yang diperdagangkan dari daerah kita Aceh ini ke India. Tujuannya apa? Untuk membuat kain itu sebagai cat, ya. Nah, jadi cat Pinangnya itu diimpor ke India. Kemudian juga dari India juga ada diimpor itu ke Aceh. Nah, salah satunya ada juga bawang, kemudian ada juga katung, kemudian minyak wangi, yang diimpor ke dalam negeri, itu khususnya Aceh. Kalau abad berapa itu tokoh perniagaan dan tokoh perdagangan itu tergantung pada kekuasaan. Terutama sekali itu yang induknya Kumangan itu, yang dekat Brunei itu. Apa yang diperdagangkan mereka mungkin asalnya juga mungkin dari Kumala, lewat jalur atau rute daripada sungai. Ada sungai ini dari Kumala disebut dengan Kurung Bintang atau Long Bintang itu. Kemudian kalau dari lewat itu Kuala ke sana juga dengan kurung itu sampai ke Daya, kemudian juga tembus ke Kuala Lumpur yang diperdagangkan juga kepada lawan negeri termasuk juga India dan Arab. Kalau kita lihat dari segi geografisnya dan ekonomi, yang bahwa Kuala Giging atau Pekanhi pada abad ke-14 Masehi itu terutama di bidang perdagangan, itu mengekspor ke luar negeri, juga barang luar negeri juga diimpor ke dalam negeri. Kemudian dari segi yang lainnya pada abad berikutnya, terutama pada masa pemerintah masuknya kolonial Belanda, sudah menjadi itu Kuala Lumpur atau Kuala Giging menjadi ajang politik, yaitu perebutan kekuasaan antara Kesultanan Aceh dengan pemerintah Belanda. Terutama dalam buku juga yang saya baca, baik buku Aceh Sepanjang Abad dan buku Endanuddin, terjadilah pertempuran antara Belanda pada masa itu berhubungan, sehingga dalam kita baca terbunuhnya yaitu konflik itu di Kuala Giging dan Kuala Lumpur. Kemudian berikutnya abad ke-17-18 itu perubahan besar di saat pemerintah Belanda itu merebut yaitu wilayah pemerintahan Aceh pada masa kesultanan. Nah, ini terjadi khususnya dalam buku itu Aceh Sepanjang Abad yang bahwa terjadilah ini pertempuran yang dahsyat itu di Kuala Giging. Bahkan terjadi juga pertempuran dengan oleh balang yang tunduk di bawah kekuasaan Kumangan. Sehingga daerah Lumpur dan Kuala Giging menjadilah ajang daripada pertempuran politik dalam perebutan kekuasaan bahagian daripada Kerajaan Aceh Darussalam. Kalau kita lihat dari jaringan perdagangan itu Kuala Lumpur atau Kuala Giging dengan yaitu pusat-pusat perdagangan lainnya, itu bermula kalau Giging ini kan ada kaitannya dengan India. India itu makanya banyak orang-orang asal dari India itu di sekitar ini itu warga-warga itu dari India.
Makanya lahirlah kampungnya itu Giging dan Manta ini sepanjang ini, bahkan sampai ke daerah Lumputu, Samalanga di sana. Sehingga dalam perebutan ini mereka memperdagangkan bukan saja itu dengan India, bahkan dengan dunia-dunia lainnya juga ada, dengan Arab pun mungkin sebelumnya. Nah, seperti itu, pokoknya kita lihat itu situs-situs atau batu-batu yang diekspor atau impor itu dari luar negeri, termasuk itu dari Gujarat. Kemudian juga hubungan dengan dulu namanya Malaya. Nah, dengan Malaya itu seingat saya itu hasil wawancara dengan orang tua saya, dengan abang-abang saya, itu awal-awal kemerdekaan. Malah pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan itu dengan luar negeri, terutama membawa pinang-pinang juga ke Malaysia, kemudian kelapa ke Malaysia. Nah, kalau dengan Cina apa batiknya atau kain sarungnya, nah, itu dari luar negeri itu dengan Kuala Lumpur. Ya. Tapi yang bahwa kalau kita lihat itu dari segi geografis, astronomis dan politik, itu Kuala Lumpur pusat atau ajang daripada pertemuan para pedagang-pedagang, nah itu di Nusantara, bahkan kalau kita lihat itu dunia internasional yang berdagang. Sehingga ini adalah salah satu pusat perdagangan mungkin pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Ini banyak itu pedagang-pedagang yang masuk ke Kuala Lumpur untuk impor dan ekspor ke luar negeri. Sama yang dilakukan ada pinang dari Aceh, kemudian dari luar itu kain dari luar negeri termasuk dari India, kemudian juga ada pinggan atau piring dalam bahasa Cina, pinggan itu juga diimpor ke dalam negeri. Itu pinggan-pinggan itu tapak gajah, kemudian juga pinggan-pinggan yang banyak motif-motifnya, itu hasil perangan dari luar negeri. Posisi letak dari geografisnya itu Kuala Giging itu terletak itu di daerah pemukiman Giging, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, dan bahagian daripada itu Kerajaan Aceh Darussalam atau sekarang itu wilayah daripada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Oke, cukup selesai.